Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Win pada Mapel Bahasa Indonesia. Dan sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan ya, semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan sekarang, pada Mapel Bahasa Indonesia kelas 12 di semester 2, kita akan membahas tentang kritik dan esai dalam sastra. Pada pertemuan sekarang, fokus yang kita bahas adalah hanya pada poin A, poin B, dan poin C, yaitu A. Pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Kemudian yang kedua atau B, perbandingan kritik dengan esai sastra. Yang C, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, sekarang perhatikan yang A, pengertian, jenis, dan ciri kritik serta esai. Perhatikan di situ mulai dari option yang paling atas ada pengertian kritik sastra dan esai. Kemudian yang kedua ada jenis kritik sastra dan esai. Kemudian ciri kritik sastra dan esai. Nah, sekarang poin yang kedua. Jenis kritik sastra dan esai dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis kritik sastra dan yang kedua adalah jenis esai. Kemudian untuk yang ketiga, ciri kritik sastra dan esai dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ciri kritik sastra dan yang kedua adalah ciri esai. Nah, perhatikan lagi berikutnya, definisi kritik sastra dan esai. Definisi atau pengertian ya, bisa kalian cermati di situ. Kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya karya sastra secara objektif. Jadi karena memang penilaian masing-masing orang itu bisa tidak sama, jadi ini memang benar-benar sesuai dengan penilaian dari masing-masing orang. Jadi sifatnya objektif ya, sifatnya objektif sesuai dengan pemikiran masing-masing orang dan apa adanya. Nah, di bawahnya diperhatikan di situ ada pengertian dari esai adalah karangan yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, perhatikan di situ, perhatikan sesuai dengan arah jarum jam ya. Itu adalah merupakan jenis dari kritik. Diawali dengan kritik sastra, ada kritik sastra intrinsik atau bagian di dalam karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua, kritik sastra ekstrinsik. Kebalikan dari yang pertama, karena di sini X adalah merupakan bagian yang terdapat di luar karya sastra. Dilanjutkan yang ketiga adalah ciri deduktif. Yang berikutnya adalah kritik induktif dan berikutnya adalah kritik impresionik. Dan berikutnya lagi adalah kritik penghakiman dan yang terakhir adalah kritik teknis. Nah, masih sama atau hampir sama dengan yang tadi. Silahkan diperhatikan sesuai dengan arah jarum jam. Di situ ada jenis esai. Esai yang pertama adalah esai deskriptif, kemudian ada esai tajuk, kemudian ada esai cukilan atau watak. Berikutnya lagi ada esai pribadi, esai reflektif, dan esai kritik. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Ciri-ciri kritik sastra. Ada yang memberikan tanggapan terhadap hasil karya sastra, memberikan pertimbangan baik dan buruknya sebuah karya sastra, menggunakan pertimbangan yang bersifat objektif, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap sebuah karya sastra, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan, dan yang terakhir adalah tidak berprasangka dan tidak terpengaruh terhadap penulisnya. Nah, ciri yang lebih fokus atau yang lebih detail lagi di sini ada ciri-ciri esai. Yang pertama berbentuk prosa. Masih ingat kalian tentang materi prosa?
prosa adalah bentuk karangan bebas. Nah, ciri esai yang kedua di sini adalah singkat. Yang ketiga, memiliki gaya pembeda. Keempat, selalu tidak utuh. Yang berikutnya, memenuhi keutuhan penulis. Dan yang terakhir adalah memiliki ciri pribadi atau bersifat personal. Nah, sekarang yang B, silahkan diperhatikan. Perbandingan kritik dengan esai sastra. Nah, perhatikan yang pertama, di situ ada mengidentifikasi unsur pendukung kritik dan esai. Kemudian yang satunya lagi, membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisnya. Jadi karena memang masing-masing orang itu mempunyai sudut pandang dan penilaian yang bisa berbeda. Nah, untuk berikutnya tentang unsur pendukung kritik, ada sinopsis karya, ada alasan logis, dan ada teori pendukung. Kalau perbandingan kritik dengan esai, di situ bisa dilihat berdasarkan pengetahuan dan bisa dilihat berdasarkan sudut pandang dari penulisnya. Nah, masuk pada bagian yang C, penyusunan kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Penyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra, itu bagian yang pertama. Kemudian yang bagian yang kedua, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Itu dua bagian yang terangkum dalam kritik dan esai. Nah, kalau untuk tahapannya di sini ada juga tahapan menyusun pernyataan kritik terhadap karya sastra. Tahap yang pertama ada tahap deskripsi, kemudian tahap yang kedua ada tahap penafsiran, yang ketiga tahap analisis, dan terakhir keempat adalah tahap evaluasi. Berikutnya lagi ada langkah menyusun paragraf dalam menulis esai. Ada 8 langkah. Yang pertama menentukan judul esai, kemudian menentukan topik permasalahan. Yang ketiga adalah menentukan tujuan penulisan esai. Kemudian yang ketiga ada menentukan jenis esai yang akan ditulis. Kelima, membuat kerangka paragraf. Keenam, membuat paragraf pembuka. Dan ketujuh, membuat paragraf pengembang. Dan yang terakhir adalah membuat paragraf penutup. Ingat, untuk yang nomor 1, menentukan judul seperti yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Judul tidak harus ditentukan pada bagian awal ya, tapi judul boleh kita tentukan setelah tulisan kita jadi. Nah, yang perlu kita tentukan pada bagian awal atau yang pertama adalah tentang topik atau tema terlebih dahulu, karena memang topik atau tema itu adalah sebagai dasar untuk pengembangan tulisan kita. Nah, itulah materi yang kita bahas pada pertemuan sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu bagi kita semua juga. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu berikutnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat meskipun dalam pembelajaran daring. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.